Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Presensia. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara menginput data kelas ke aplikasi Presensia. Di mana di video sebelumnya kita sudah menginput data guru terlebih dahulu. Kenapa? Karena di pembuatan kelas ini kita akan langsung hubungkan kelas dengan wali kelasnya. Oke, kita di kelas ini memiliki dua sistem. Yang pertama single class dan yang kedua sistem jurusan. Dimana yang single class mungkin bisa digunakan untuk tingkat bawah kayak SD atau SMP atau MI kayak gitu yang tidak memiliki jurusan. Tapi untuk SMA misalkan memiliki jurusan itu bisa kita terapkan di sini. Nah, sebelum membuat kelas, pastikan kita membuat data jurusan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa buat jurusan, kemudian masukkan nama jurusan yang ada di sekolah kita. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa jurusan. Jadi, kita bisa langsung next ke pembuatan kelas. Untuk pembuatan kelas, di sini kita bisa klik tombol buat kelas di sini. Nah, di sini akan ada dua opsi. Yang pertama, yang susun otomatis di sini yang menggunakan jurusan. Kemudian yang kedua di sini kita bisa input nama kelas single, di mana penamaannya bisa terserah kita tanpa ngikutin jurusan. Nah, untuk sistem yang jurusan ini mungkin akan lebih gampang ketika sekolah menerapkan sistem jurusan. Nah, misalkan kalau untuk sistem jurusan, misalkan kita buat kelas, misalkan 12 misalkan, terus jurusannya PPLG, terus rombelnya apa nih? Rombelnya yang di terakhir, ya misalkan di sekolah itu menerapkan pakai abjad atau pakai angka, misalkan 12 PPLG 1, 12 PPLG 2, atau mungkin ada yang 12 PPLG A, 12 PPLG B. Nah, ini sistem penamaannya itu bebas. Bisa angka ataupun huruf. Misalkan sini 1. Nah, nanti di sini ngebentuk seperti ini, 12 PPLG 1. Nah, wali kelasnya kita bisa langsung hubungkan di sini. Misalkan seperti ini. Nah, oh ini jangan 1 takutnya sudah ada. Kita buat 7 aja. Nah, ini fungsinya apa? Ini harus kita setting karena nantinya ketika siswa tersebut mengajukan izin atau sakit, itu nantinya approval-nya akan masuk ke wali kelas ini, gitu. Tapi ini juga kita harus setting lagi nanti di role-nya. Untuk wali kelas kita harus tambahkan role wali kelas agar nanti connect juga approval-nya. Misalkan saya coba ubah yang lain dulu. Nah, seperti ini misalkan. Karena yang tadi belum kita setting role-nya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita bisa klik buat. Nah, sini sudah muncul kelas 12 PPLG 7. Nah, jurusannya PPLG, terus wali kelasnya DRA Melati Puspita MPD. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu kita bisa input nama kelas sendiri, bebas. Kita mau apa? Misalkan ini lebih cocok untuk misalkan SD ataupun misalkan ada apa namanya pusat bimbel atau yang lainnya kayak gitu. Kita misalkan kelasnya seperti itu tahfidz misalkan, atau kalau SD misalkan kelas 1A misalkan.
Terus ini wali kelasnya bisa konekin juga langsung. Terus kemudian buat. Nah, akan bentuk seperti ini. Kelas 1A. Wali kelasnya Dr. Anes Rudi Hartono MPD. Nah, di sini ada cetak QR kelas. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini nantinya untuk sistem absensi guru ketika mengajar. Jadi nanti saya contohkan salah satu, misalkan ini kita cetak. Nah, akan terdownload sebagai JPEG seperti ini. Nah, ini nantinya bisa dicetak, kemudian ditempelkan di setiap kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Untuk ukurannya, idealnya ini menggunakan ukuran kertas A5 atau A5 itu adalah A4 yang dibagi 2. Nah, itu A5. Nah, itu ukurannya bagusnya segitu ukurannya biar pas. Nantinya sebenarnya ini bisa pakai akrilik juga misalkan kalau ingin lebih bagus. Oke. Sistemnya nanti untuk detailnya ini akan saya jelaskan di video terpisah gimana cara scan-nya, terus gimana sistemnya. Itu nanti saya akan buat video terpisah. Oke, mungkin untuk video pembuatan kelas cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.